Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dalam Hot News. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya menghadapi beberapa tantangan dalam kompetisi menjadi sumber teknologi dunia. Ia blak-blakan mengakui inovasi China relatif lemah serta para ilmuwan sudah kewalahan. Xi Jinping tak menampik bahwa perkembangan sains dan teknologi di negaranya sangat pesat. Meskipun demikian, kapabilitas inovasi China dinilai masih lemah di tengah kancah global. Dalam pidatonya Selasa 25 Juni waktu setempat, Xi Jinping menyebut kata inovasi sebanyak 55 kali. Merujuk pada pengembangan kecerdasan buatan atau AI, teknologi kuantum, bioteknologi, dan energi baru. Menurut Xi Jinping, gebrakan teknologi China saat ini masih terlalu luas terbagi-bagi di berbagai sektor. Ia mengatakan perlu dilakukan koordinasi yang lebih harmonis dalam mengembangkan teknologi AI, khususnya dalam menggenjot inovasi lewat kemandirian dalam negeri. Arahan ini berkaitan saat menghadapi berbagai penjagalan dari Amerika Serikat dan sekutunya yang tak disebut secara gamblang oleh Xi Jinping. Pernyataan tersebut dibuat usai Amerika Serikat mengancam memperluas sanksi ke China dalam mengakses teknologi semikonduktor canggih. Salah satunya dengan memblokir Huawei untuk membeli komponen inti untuk mengembangkan semikonduktor canggih. Percobaan kudeta militer mengguncang Bolivia, tentara dan juga tank kendaraan lapis baja menyerbu gedung pemerintah di ibu kota La Paz. Menurut kantor media pemerintah ABI, mobilitas militer terjadi Rabu 26 Juni pukul 14.30 waktu lokal. Dalam rekaman kejadian, tentara dengan senjata lengkap berkumpul di alun-alun utama La Paz, Murillo Plaza, tempat kantor eksekutif dan legislatif nasional berada. Merujuk Associated Press atau AP, kendaraan lapis baja juga menabrak pintu istana presiden. Dalam keterangannya di depan para tentara yang bersiaga, Panglima Militer Bolivia yang memimpin kudeta tersebut, Jenderal Juan José Zuniga, meneriakan kebangkitan melawan pemerintahan Presiden Luis Arce dan mengatakan hendak merestrukturisasi demokrasi di negara tersebut. Dalam pidato yang disiarkan di televisi bersama para menterinya di dalam istana presiden, Presiden Arce mengecam tindakan militer tersebut. Dirinya mendesak rakyat Bolivia untuk berorganisasi dan melakukan mobilisasi melawan kudeta demi mendukung demokrasi. Wakil Presiden David Choquehuanca juga mengutuk kudeta itu karena dilakukan pada pemerintah yang dipilih secara demokratis. Kita beralih ke informasi lainnya. Emas rebound ke kisaran harga $2.320 Amerika per ounce setelah menguji level terendah dalam hampir 3 bulan pada hari sebelumnya. Lantaran pasar tengah mencerna sejumlah data penting untuk mendapatkan petunjuk mengenai prospek kebijakan Federal Reserve tahun ini. Klaim pengangguran yang terus meningkat mencapai level tertinggi sejak akhir tahun 2021 memberikan peringatan bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat melemah akibat ketatnya pemulihan pasca pandemi. Hasil ini konsisten dengan konsensus pasar yang longgar dan Federal Reserve diramal kuat akan memulai siklus pemotongan suku bunga pada rapat FOMC bulan September. Di sisi lain, prospek penurunan suku bunga di negara lain juga mendukung logam mulia dengan BOE diperkirakan akan melakukan penurunan suku bunga setelah pemilu Inggris bulan depan. Sementara PBOC diperkirakan akan melakukan penurunan suku bunga lebih banyak dan menjadi latar belakang menggenjot stimulus ekonomi. Kita beralih ke dalam negeri. PT Freeport Indonesia baru saja meresmikan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga single line terbesar di dunia di kawasan ekonomi khusus atau KEK JP Gresik, Jawa Timur. Kini pemerintah telah meminta Freeport untuk membuat smelter lainnya di Papua. Sebelumnya Freeport telah merampungkan smelter kedua yang dibangun di PT FI di Gresik dan mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi hingga 1,7 juta ton setelah beroperasi penuh. Nilai investasi kumulatif menembus kisaran 58 triliun rupiah. Penyelesaian pembangunan smelter ini menjadi jalan terang Freeport mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK setelah tahun 2041. Hanya saja ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi oleh Freeport, diantaranya membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya saat ini tengah dalam proses pembicaraan mengenai perpanjangan IUPK PT FI. Salah satu syaratnya itu, Freeport Indonesia diminta langsung untuk membangun smelter yang ada di Fak-Fak dengan kapasitas kisaran 700.000 sampai dengan 800.000 ton. Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan perpanjangan IUPK dalam tahap finalisasi, di mana Freeport akan membuat satu studi untuk membangun satu smelter baru lagi di Papua.